X-17 Bibi genit. Menghembuskan napas, dan meraih ponsel dari saku celananya. Dan melihat nama Laura di sana. Percapakan. Dev, halo Laura, ada apa? Laura, kenapa kau bertanya seperti itu? Bukankah aku ini kekasihmu? Jadi apakah salah jika aku menghubungimu? Dengan nada yang terdengar kesal di seberang sana. Menghembuskan napas sebelum melanjutkan telepone mereka. Dev, maafkan aku, sayang. Katakan padaku, ada apa? Bertanya, dengan nada yang terdengar lembut. Laura, Dev, aku rindu. Aku ingin kau datang ke apartemenku sekarang. Dev, maaf Laura, hari ini aku tidak bisa. Papaku baru saja datang. Jadi mungkin untuk sementara kita harus menjaga jarak, karena aku tidak mau papa curiga. Laura, bukankah perusahaanmu dan perusahaan milik keluargaku sedang menjalin kerjasama? Jadi kau kan bisa memberi alasan mengenai pekerjaan. Ataukah kau sudah mulai ada perasaan pada wanita itu, Dev? Dengan nada yang terdengar tinggi. Dev, tidak Laura. Tidak, aku hanya, belum selesai Dev menyelesaikan kalimatnya, Laura sudah menyela ucapannya. Laura, aku tidak peduli, Dev. Karena aku tahu, itu hanya alasanmu saja. Agar dapat bersama dengan Alana terus. Jadi aku minta, kau datang sekarang. Dengan memutuskan sambungan telepone, secara sepihak. Halo, 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 Laura. Tapi tidak terdengar, suara di seberang sana. Sial, dia sudah memutuskan sambungan teleponenya. Ucap Dev, dengan raut wajah yang terlihat begitu gelisah. Raut wajah Dev terlihat resah, karena dia begitu mencintai Laura. Dan memutuskan untuk pergi, menemui kekasihnya. Dev melangkahkan kaki, ke arah tangga menuju kamarnya. Dan mendapati ayahnya, dan Louis yang tengah bermain dengan si kembar, dan juga Alana di sana. Dan memutuskan untuk ke kamar, guna mengambil jaketnya. Alana yang melihat Dev pergi ke kamar mereka, segera mengikuti langkah kaki pria itu. Membuka pintu, dan mendapati Dev tengah memakai jaketnya, dan akan pergi. Apakah kau akan pergi menemui Laura? Tanya Alana, yang mengalihkan tatapan mata laki-laki tampan itu. Iya, aku akan pergi menemuinya, sekarang. Dengan ingin melangkah, tapi Alana langsung mencekal tangannya. Aku mohon, jangan pergi Dev. Ingat, di sini ada papa, dan juga sahabatmu yang baru saja datang. Apakah kau tidak bisa satu hari saja, tidak bertemu dengannya? Dengan tatapan memohon, menatap Dev. Aku harus segera pergi menemuinya, Alana. Lagi pula, hanya sebentar saja. Tapi, Dev, dengan tatapan, memohon. Aku hanya sebentar saja, kau mengerti. Dengan nada penuh penekanan, hingga membuat Alana melepaskan genggaman tangan itu. Menitikkan air mata, saat Dev lebih memilih pergi menemui kekasihnya. Dengan papamu saja, kau sudah seperti ini. Apalagi aku, Dev. Dev turun dari tangga, dengan langkah kaki yang tergesa-gesa. Kau mau kemana, Dev? Tanya Damian, saat melihat putranya yang nampak akan bepergian. Ada pekerjaan yang harus aku bereskan. Jadi mau tidak mau, aku harus pergi sekarang juga, Papa. Apakah tidak bisa ditunda, Dev? Kau baru datang, sekarang sudah mau pergi lagi. Maaf, Pak, tidak bisa. Lagi pula, aku tidak akan lama. Dan ini pekerjaan yang sangat penting. Jawabnya, dengan berlalu pergi dari dalam villa. Anak ini sangat keterlaluan. Baru juga datang, sudah pergi lagi. Ucap Damian, dengan raut wajah yang terlihat kesal. Papa pasti mau menemui Bibi genit itu lagi, kakek. Ucap Louis kecil. Bibi, genit, itu kakek, Bibi Laura. Timpal Luisa, pula. Alana turun dari tangga, dengan raut wajah yang terlihat sendu. Louis terus menatap wajah wanita itu, yang telah berlalu pergi ke taman belakang villa. Dan dia pun memutuskan, untuk mengikutinya. Tatapan matanya menerawang, melempar jauh ke depan dengan kesedihan di sana. Mengingat bagaimana sikap Dev tadi, membuat dirinya sangat begitu kecewa pada laki-laki itu. Alana, panggil Louis, tiba-tiba. Mengusap air mata, sebelum membalikkan badannya menatap pria itu. Ada apa, Louis? Jawabnya, dengan mencoba untuk tersenyum. Kau baik-baik saja, bertanya, dengan menatap intens mata Alana, yang tampak sembab. Aku, baik-baik saja. Jawabnya, dengan mencoba untuk tersenyum. Katakan padaku, Alana, jangan menyimpannya, sendirian. Louis, dengan tatapan, menerawang menatap pria itu. Ada apa, katakan. Bisakah kau menemaniku, untuk melewati semua ini? Tatapan penuh harap, dengan mata sudah berkaca-kaca. Menatap wajah cantik itu, dengan tatapan intens, walaupun terselip rasa penasaran di sana. Baiklah, aku akan menemanimu. Jadi kau tidak perlu bersedih. Tersenyum, dan mengusap air matanya yang masih terus mengalir. Terima kasih, Louis. Louis menghampiri wanita itu, dan membenamkan Alana dalam pelukannya. Jangan bersedih, apapun itu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Alana semakin menumpahkan tangisannya, dan menangis dalam pelukan laki-laki itu, karena beban hatinya yang sudah teramat sangat, mengingat sikap Dev padanya. Di saat sudah merasa lebih tenang, dia melepaskan pelukannya pada pria itu.
Maafkan aku, karena sudah menangis. Ucapnya, tersenyum. Melayangkan tangannya pada pipi Alana, mengusap air mata yang masih membasahi pipi. Ayo kita masuk ke dalam. Lagi pula sedikit lagi, aku harus kembali ke London. Apakah kau akan pergi, Louis? Tanya Alana, dengan raut wajah yang terlihat resah. Kenapa? Apakah kau takut aku meninggalkanmu? Dengan senyuman kecil di wajahnya. Tidak, jawab Alana, dengan wajah merona. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan pergi, jika kau yang memintanya. Dan ayo, kita masuk ke dalam. Baiklah, jawabnya seraya mengangguk pelan, dan berlalu mengikuti langkah Louis. Alana terus menatap ayah tirinya, yang tengah bersenda gurau bersama kedua anaknya. Menghampiri ketiganya, dengan berusaha tersenyum. Apakah kalian berdua senang bermain bersama kakek? Tanya Alana, tiba-tiba. Tentu, Ma, jawab keduanya, bersamaan. Terus menatap interaksi kedua anaknya, yang terus tertawa bersama Damian, dan mereka tampak begitu bahagia. Aku tidak mau, kedua anakku merasakan kesedihan yang aku rasakan, dan mengetahui kelakuan papanya, bersama Laura. Akan jauh lebih baik, jika Louis, dan Louisa tinggal bersama kakeknya di Amerika. Batinya, dengan terus menatap kedua anaknya. Alana, apakah Dev akan lama? Karena papa sudah sangat lapar. Tidak mungkin kan, kita menunggunya untuk makan siang. Tidak, Pak. Kita tidak usah menunggunya lagi. Karena bisa saja, dia pulang malam. Anak itu, sudah sangat keterlaluan. Ayo, cucu-cucuku, kita makan siang sekarang. Baik, kakek, jawab kedua bocah itu, dengan mengikuti langkah kaki Damian. Louis, ayo, karena ini sudah jamnya makan siang, ajak Alana, dengan senyuman menatap laki-laki itu. Baiklah, ayo, dengan mengikuti langkah Alana, menuju ruang makan. Apartemen Laura. Hingga malam menjemput, Dev masih saja berada di apartemen milik kekasihnya, Clara. Dan dia melupakan keberadaan ayahnya yang baru saja datang dari Amerika. Dev dan Laura tengah berbaring di atas ranjang, dengan posisi saling berpelukan. Dev, panggil Laura, tiba-tiba. Ada apa, Laura? Kenapa kau selalu menolakku, jika aku mengajakmu bercinta? Bukankah kita berdua saling mencintai? Dengan mimik cemberut, sekilas menatap kekasihnya. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa melakukan itu, dengan wanita yang bukan istriku, kau tahu, selama aku menjalin hubungan dengan Karin, aku dan dia sama sekali tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Jelas Dev, pasal wanita berbibir seksi itu. Tapi aku ingin memilikimu, seutuhnya Dev. Ada saatnya, tapi bukan berarti aku sama sekali tidak mencintaimu. Tapi berjanjilah padaku, kau tidak akan melakukan itu dengan Alana. Menghembuskan napas, dengan napas yang terasa berat. Baiklah, aku janji, jawabnya, dengan nada yang terdengar berat. Dev memandang jam tangan yang melingkar, pada pergelangan tangannya. Dan kaget, saat melihat waktu telah menunjukkan pukul 12 malam. Aku harus segera pulang, Laura. Ini sudah sangat malam. Dengan beranjak, dari ranjang. Tapi Dev, aku sangat merindukanmu. Dengan nada, yang terdengar manja. Ayolah Laura, kita masih bisa bertemu lagi. Tapi untuk beberapa hari ke depan, kita harus menjaga jarak. Karena seperti yang kau tahu, kalau papaku sedang berada di London. Baiklah, jawabnya, kesal. Dev hanya tersenyum, seraya mengecup singkat bibir kekasihnya. Kalau begitu, ayo antar aku sampai ke depan pintu. Baiklah, dengan nada malas, mengikuti langkah kaki kekasihnya. Asteris 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 asteris. Alana menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit, dari balkon kamarnya di waktu yang sudah sangat malam. Menerawang, dengan tatapan kosongnya. Dinginnya udara di malam hari, tak membuat Alana beranjak dari balkon kamar itu, walaupun hawa begitu menusuk. Bahkan dia belum pulang. Dengan senyuman, mewakili kehampaan hatinya. Turun dari mobil, di waktu yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Menghembuskan napas, yang terdengar berat. Aku pulang sudah sangat malam. Besok pasti papa akan menginterogasiku, mengenai aku, dan Laura. Dan semoga saja, Alana tidak menceritakan pada papa. Gumamnya, dengan kembali melanjutkan langkahnya. Membuka pintu kamar, dan mendapati pintu menuju arah balkon, masih terbuka lebar. Mungkinkah, dia berada di sana? Gumam Dev, dengan melangkahkan kaki menuju balkon kamar. Menatap Alana, dengan raut wajah yang dipenuhi rasa bersalah. Aku sudah sangat bersalah padanya. Aku menjebaknya dengan pernikahan ini, tapi hatiku milik wanita lain. Maafkan aku Alana, tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku, kalau aku sangat mencintai Laura. Dan aku mohon, maafkan aku, batin Dev, yang begitu diliputi rasa bersalah. Kau tidak masuk, bukankah ini sudah sangat malam? Lagi pula udara di luar sangat dingin. Seru Dev tiba-tiba, yang mengejutkan wanita itu. Membalikkan badannya, dan mendapati keberadaan Dev di sana. Dan membingkai senyuman kecil, menatap intens laki-laki itu. Terima kasih, karena kau masih peduli padaku. Aku memang sengaja belum tidur, karena menunggumu Dev. Menungguku, apakah ada yang penting, yang perlu dibicarakan?
Dengan tatapan penasaran, menatap Alana. Ya, jawabnya, tegas. Katakan, apa yang kau ingin bicarakan Alana? Tanya Dev, penasaran. Kau sangat mencintai Laura, dan aku sangat mengetahui itu. Maafkan, aku Alana. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri, setidaknya aku jujur padamu. Tapi kau tidak perlu khawatir, aku akan tetap bertanggung jawab atas hidupmu. Tidak masalah. Karena aku tidak mungkin memaksamu untuk mencintaiku, Dev. Maafkan aku Alana. Dan aku ingin Louis, dan Luisa tinggal bersama Papa di Amerika. Seketika tatapan matanya begitu intens menatap wanita di depannya, dengan tantanya. Kenapa? Apakah kau kelelahan merawat mereka? Kalau memang iya, aku akan mencarikan pengasuh untuk mengurus Louis dan Luisa. Bukan itu. Aku tidak mau, kalau kedua anak kita mengetahui hubungan asmara antara kau dan Laura. Lagi pula, pasti mereka akan terluka dengan perbuatanmu. Dan aku tidak mau itu terjadi. Baiklah, terserah kau saja. Jawabnya, berat. Dev. Panggilnya dengan menghampiri pria itu, dengan jarak yang begitu dekat. Ada, apa? Menyentuh leher Dev yang memerah, dengan senyuman di wajahnya, dan berusaha menyembunyikan luka di hatinya. Ada apa, Alana? Tanyanya, sekali lagi. Pastikan tanda merah di lehermu ini, tidak terlihat oleh Papa. Dengan melangkahkan kaki, tapi Dev mencekal tangannya. Maafkan aku, Alana. Ini, sudahlah Dev. Aku bukan anak kecil, aku tahu itu apa. Dengan melanjutkan langkahnya, tapi seketika kembali terhenti. Mungkinkah suatu saat, aku akan jatuh cinta pada Louis? Dengan melanjutkan langkahnya, tapi seketika Dev mencekal tangannya. Katakan padaku, apakah kau menjalin hubungan dengan Louis? Dengan tatapan tajam, menatap Alana. Kenapa? Apakah salah? Bukankah kau tidak mencintaiku? Dengan senyuman, menatap Dev. Ingat Alana, kita berdua akan menikah, dalam 2 hari lagi. Dengan nada, penuh penekanan. Aku tahu Dev, aku tahu. Tapi kenapa kau jadi, setegang ini? Dengan masih tersenyum, menatap Dev yang tengah menatapnya dengan tatapan tajam. Ingat Alana, kau itu calon istriku. Aku tahu, Dev. Dan aku sangat sudah tidak sabar, ingin segera menikah denganmu. Katakan padaku, apakah kau menjalin hubungan dengan Louis? Aku kan hanya bilang, mungkin saja aku jatuh cinta padanya. Sudahlah Dev, aku mengantuk karena dari tadi menunggumu, aku belum tidur. Dengan mengecup singkat bibir Dev, dan berlalu begitu saja. Tidak, aku yakin, Louis pasti tidak mencintainya lagi. Gumamnya, dengan raut wajah yang terlihat begitu resah. Dev masih larut dalam lamunan, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Alana mengenai Louis, yang membuatnya dia terlihat begitu resah. Kenapa aku jadi resah seperti ini? Tidak mungkinkan aku cemburu. Bukankah wanita yang aku cintai jelas-jelas adalah Laura, bukan Alana? Gumamnya, dengan kegelisahan yang teramat sangat. Setelah larut dalam pemikirannya sendiri, Dev memutuskan kembali masuk ke dalam kamar, dan menjumpai Alana sudah tertidur. Terus menatap Alana dengan tatapan intens, tanpa berkedip sedikit pun. Dia sangat cantik, tapi kenapa aku sama sekali tidak bisa jatuh cinta padanya? Padahal dia adalah wanita yang baik, dan juga ibu dari kedua anakku. Batin Dev, dengan terus menatap Alana. Berbaring di samping wanita itu, dengan menatap punggung Alana yang tidur membelakanginya. Maafkan aku, kalau sudah membuatmu kecewa. Tapi aku sungguh, tidak berdaya Alana. Karena aku sangat mencintainya. Gumamnya yang terdengar oleh Alana, karena sejujurnya wanita itu belum tidur. Dev mendekat ke arah Alana, dan tangannya menelusup masuk memeluk tubuh calon istrinya, dengan begitu erat, hingga hembusan napas itu bisa terasakan. Tetesan bening mengalir bebas, dari sudut matanya. Walaupun dia memiliki raga Dev, tapi tidak dengan hatinya. Semakin kau menyakitiku, membuat aku semakin hanyut dengan cinta yang Louis tawarkan padaku, Dev. Maka jangan salahkan aku, jika suatu saat akan melakukan hal yang sama, seperti yang kau lakukan sekarang. Batinya memejamkan mata, dan membiarkan rangkulan Dev yang semakin erat. Asteris. Matahari pagi telah menyapa bumi. Setelah redupnya kegelapan, seiring berjalannya waktu. Membuka matanya perlahan, dan mendapati Alana sudah tidak berada di sampingnya. Dev segera berlalu pergi ke kamar mandi, guna melakukan ritual mandi paginya. Setelah selesai dengan ritual mandinya, menuju ruang ganti, dan turun ke lantai bawah setelah selesai dengan kegiatannya, di kamar. Menuruni setiap barisan anak tangga, dan mendapati keberadaan Louis yang tengah bercanda bersama kedua anaknya, dan mereka tampak begitu akrab. Teringat kembali akan perkataan Alana tadi malam, dan melihat kedekatan Louis dengan kedua buah tinta, entah kenapa membuat ada rasa tidak suka dalam dirinya. Dan memutuskan untuk menghampiri sahabatnya itu. Halo Louis, sapa Dev, yang baru saja datang. Hai, aku kira kau sedang tidak berada di villa. Semalam aku pulang larut malam, jadi aku bangun terlambat. Aku tahu, kau pasti menemui bibi genit itu lagi kan, Pa? Celah Luisa. Bibi genit, siapa yang kau maksud Luisa? Itu Pa, bibi Laura. Kakak menjuluki bibi Laura dengan julukan bibi genit. Jelas Louis kecil, pada ayahnya.
Rahang Dev seketika mengeras, dan terlihat dia tengah menahan amarah pada putrinya, yang sudah memberi julukan tidak sopan pada wanita yang dia cintai. Mencengkram tangan Luisa dengan sangat kuat, hingga membuat gadis kecil itu meringis kesakitan. Kenapa kau berbicara seperti itu? Apakah papa mengajarkanmu untuk tidak sopan pada orang lebih dewasa? Dengan tatapan penuh amarah. Aku sangat membenci Bibi Laura, papa. Aku sangat membencinya, karena dia selalu saja ingin dekat denganmu. Padahal kau akan menikah dengan mama. Jadi tidak salah kalau aku menyebutnya Bibi Genit. Karena aku tahu, dia pasti akan merebutmu dari mama. Teriak Luisa. Kau sudah sangat keterlaluan Luisa, sejak kapan kau jadi pembangkang seperti ini? Dengan masih mencengkam tangan anaknya, yang membuat Luisa menangis. Dev, apa yang kau lakukan? Ini menyakiti putrimu, ucap Louis, dengan melepas paksa tangan Dev, yang mencengkam tangan putrinya. Aku sangat membencimu, papa. Aku sangat membencimu, teriak Luisa dengan menangis, dan berlari meninggalkan mereka. Luisa, teriak Dev. Dev menjambak rambutnya frustasi, melihat sikap putrinya. Dan dia begitu merasa bersalah, karena sudah bersikap kasar. Luisa berlari menghampiri kakeknya, yang kebetulan akan menghampiri mereka. Luisa, kenapa kau menangis? Siapa yang menyakitimu? Tanya Damian, penasaran. Papa jahat, kakek, papa jahat. Aku sangat membencinya, ucapnya, dengan terus menangis. Sudahlah jangan menangis. Ayo kita temui papamu. Kakek akan memarahinya. Bujuk Damian, pada cucu perempuannya. Mengangguk pelan, seraya mengusap air matanya. Dev, panggil Damian, yang datang bersama Luisa. Papa, katakan ada apa? Kenapa kau membuat Luisa menangis? Menghembuskan napas, yang terasa berat di dadanya, saat mendengar pertanyaan itu. Maafkan aku, Pa. Aku hanya ingin mengajarkan putriku, untuk lebih menghargai orang yang lebih tua. Karena bagaimanapun, Laura adalah rekan bisnisku. Tapi aku sangat membenci Bibi Laura. Dan aku sangat tidak menyukainya. Ucap Luisa, dengan sedikit berteriak. Kakek, aku ingin ikut kau ke Amerika. Aku tidak mau tinggal bersama papa. Baiklah, kakek akan membawamu ke Amerika. Aku juga ikut, kakek. Timpal, Louis kecil pula. Papa tidak tahu apa yang begitu membuat putrimu membenci Laura. Tapi papa harap, kau tidak membuat papa kecewa, Dev. Baik, Pa. Jawabnya, dengan nada yang terdengar berat. Asteris. Detik terus berjalan hingga malam pun, telah menyambut. Hari ini mereka tampak begitu sibuk, karena besok adalah hari pernikahan Dev, dan juga Alana. Dev melangkahkan kaki menuju arah tangga, tapi langkah itu seketika terhenti, saat melihat Louis sahabatnya, tengah berdiri seorang diri memandang keindahan taman di malam hari, dan memutuskan untuk menghampiri. Tamannya, sangat indah bukan? Ucap Dev tiba-tiba, yang mengejutkan laki-laki berambut coklat itu. Dev, dengan senyuman sekilas menatap sahabatnya, dan kembali melemparkan pandangannya ke depan. Iya, tamannya sangat indah. Dengan senyuman kecil. Apakah aku boleh bertanya sesuatu padamu? Tanya Dev, yang tiba-tiba berubah serius. Apa yang ingin kau tanyakan Dev? Sepertinya sangat serius. Dengan tatapan intens, menatap sahabatnya. Apakah kau masih mempunyai perasaan pada Alana, sampai saat ini? Jadi itu, yang ingin kau tanyakan. Apakah salah? Karena besok, Alana sudah resmi jadi istriku. Kau ingin aku berkata, jujurkan? Ya, jawabnya, tegas. Ya, aku masih mencintainya sampai saat ini. Seketika Dev meraih kera baju Louis dengan kasar, dan menatapnya dengan tatapan tidak suka. Louis hanya tersenyum, dan melepaskan dengan paksa tangan Dev, yang mencengkram kera bajunya. Aku tahu dia akan menjadi istrimu, mana mungkin aku merebut dia darimu. Kecuali kau menyakitinya, maka jangan salahkan aku. Jawab Louis, dengan berlalu begitu saja. Duduk seorang diri, dan menatap keindahan taman di belakang rumah. Katakan apa yang ingin kau bicarakan, hingga kau meminta papa datang ke sini. Tanya Damian, yang mengejutkan lamunan Alana. Ada hal penting, yang ingin kubicarakan denganmu papa. Hal penting, dengan menyerngitkan kedua alisnya, menatap Alana penasaran. Iya papa, hal penting. Aku ingin kau membawa kedua anakku, untuk tinggal bersamamu di Amerika. Kau sedang tidak menyembunyikan sesuatu, dari papa kan Alana? Tatapan penuh selidik, menatap putri tirinya. Tidak pa, aku, dan Dev baik-baik saja. Aku hanya ingin kau membawa mereka berdua, untuk tinggal bersamamu. Baiklah, kalau memang itu keinginanmu. Dan papa, tidak akan menanyakan apa alasannya.